Saudara-saudara, Al-Ghazali ini adalah salah satu ulama besar yang hidup pada abad ke-10 Masehi di sebuah kawasan di bagian timur dunia Islam pada saat itu, yaitu di daerah yang namanya Khurasan. Ibu kotanya adalah kota Nishabur. Dia berasal dari kota kecil namanya Tus ya. Nah, Al-Ghazali ini dikenal sebagai salah satu tokoh penting di dalam dunia Sunni. Banyak ulama yang mengatakan bahwa tanpa karya-karya Al-Ghazali mungkin dunia Islam Sunni akan berbeda. Setelah kehadiran Al-Ghazali, corak dan warna dari pemahaman Islam di dunia Sunni itu berubah secara mendasar ya, berkat kitabnya yang namanya Ihya Ulumuddin. Al-Ghazali selain dikenal sebagai seorang ulama dalam bidang tasawuf, dia juga ulama yang punya kontribusi penting di dalam pemikiran teologi. Dia dianggap sebagai salah satu pemikir penting, ulama penting di dalam akidah Asy'ariyah, akidah yang diikuti oleh sebagian besar umat Islam di Indonesia, terutama oleh warga Nahdliyin. Tetapi selain teologi, dia juga sebetulnya seorang yang ahli fikih. Kitabnya di dalam bidang usul fikih atau teori hukum Islam yang berjudul Al-Mustasfa itu merupakan bacaan penting, merupakan rujukan di dalam kitab dalam ilmu usul fikih yang paling advance ya, yang paling tinggi. Dia merupakan murid dari seorang ulama besar yang juga dianggap sebagai pemikir penting di dalam mazhab Asy'ari atau akidah Asy'ariyah, yaitu Imam Al-Juwaini atau yang juga dikenal sebagai Imamul Haramain. Nah, Al-Ghazali lebih banyak dikenal karena kitabnya yang namanya Ihya Ulumuddin. Begitu terkenalnya kitab ini sampai ada pesantren di Cilacap namanya pesantren Al-Ihya Ulumuddin. Salah satu pesantren yang sering dikunjungi Gus Dur dulu kalau ke Jawa Tengah, asuhan almarhum Kiai Mustholeh Badawi. Al-Ghazali itu pemikir atau ulama tasawuf yang spesial, yang unik ya, karena dia selain seorang sufi atau pelaku tasawuf ya, dia sendiri seorang sufi dan menjalani kehidupan sufi dalam waktu yang cukup lama di akhir hayatnya, tetapi dia juga seseorang yang menuliskan kitab rujukan penting di dalam tasawuf. Nah, tasawuf yang dikenalkan oleh Al-Ghazali itu sebagian besar adalah tasawuf amali, tasawuf akhlaki, tasawuf yang praktis. Itu tergambar dalam kitabnya yang tadi sudah saya sebutkan, Ihya Ulumuddin. Tetapi Al-Ghazali itu juga mempunyai kontribusi yang penting di dalam tasawuf falsafi, tasawuf yang sifatnya lebih filosofis, melalui kitabnya yang terkenal yaitu Mishkatul Anwar. Jadi Al-Ghazali ini sebetulnya seorang sufi yang komplit karena dia selain sufi akhlaki juga sufi falsafi. Hanya saja bagian tasawuf falsafi di dalam pemikiran Al-Ghazali ini kurang banyak dikenal oleh masyarakat karena memang rumit. Jadi yang banyak dikenal adalah tasawuf akhlakinya melalui kitab Ihya Ulumuddin atau versi pendeknya yang banyak dipelajari oleh para umat Islam, orang awam di pesantren-pesantren, santri-santri di tingkat awal maupun para orang-orang Islam awam di pondok di musola, di masjid. Itu mereka belajar ajarannya Al-Ghazali melalui kitabnya yang namanya Bidayatul Hidayah, atau yang agak sedikit di atasnya itu Minhajul Abidin ya. Ajaran paling sentral dari Al-Ghazali adalah ajaran dalam bidang tasawuf akhlaki, tasawuf amali, yaitu ajaran yang menurut saya paling penting itu dituangkan di dalam 2 jilid terakhir kitab Ihya ya. Kitab Ihya itu ada 4 jilid ya. Nah, ada 4 jilid, 2 jilid yang terakhir yaitu 3 dan 4 itu memuat pokok-pokok ajaran Al-Ghazali tentang 2 tema besar. Yang pertama adalah tema yang disebut dengan muhlikat, dan kedua adalah munjiat. Muhlikat itu konsep yang dikenalkan oleh Al-Ghazali, yaitu sifat-sifat atau akhlak di dalam diri manusia yang bersifat destruktif ya. Di
Di dalam kitab Ihya jilid 3 itu ada satu pembahasan yang panjang sekali mengenai Kitabu Afatil Lisan, kitab tentang penyakit-penyakit mulut. Tetapi ini bukan penyakit mulut dalam pengertian kedokteran mulut atau dental ya, bukan. Tetapi ini penyakit mulut dalam pengertian penyakit-penyakit rohani yang keluar melalui mulut manusia. Ada 20 penyakit mulut yang dideteksi oleh Al-Ghazali, dan menurut saya itu salah satu tema yang sangat relevan dengan keadaan sekarang. Jadi pertama, muhlikat itu adalah penyakit-penyakit rohani manusia yang destruktif. Nah, kemudian munjiat itu adalah antidotnya atau obatnya ya. Obatnya itu munjiat. Nah, dua konsep ini, muhlikat dan munjiat, itu merupakan konsep penting dari tasawuf amali atau akhlaki yang dikenalkan oleh Al-Ghazali. Sebetulnya Al-Ghazali tidak orisinal membawa tema ini, karena tema ini sudah banyak dibahas oleh ulama sebelumnya, karena kitab Ihya itu banyak merujuk kepada para ulama besar sebelumnya, terutama adalah Abu Thalib Al-Makki dalam kitabnya Qutul Qulub ya. Tetapi Al-Ghazali punya keistimewaan, yaitu melakukan sintesis. Jadi sintesis itu artinya adalah semua dikumpulkan, setelah dikumpulkan dirajut, dijahit, ditenun ya, menjadi suatu adonan baru yang lebih menarik daripada sumber-sumber asalnya. Itulah salah satu the genius of Al-Ghazali. Dia punya kemampuan sintetik ya. Kemampuan sintetik yaitu mengumpulkan bahan-bahan yang sudah pernah dikatakan oleh para ulama-ulama sufi sebelumnya yang hidup pada abad 3 dan 4 Hijriah, kemudian dia sintesiskan itu. Karena itu kitab Ihya itu menjadi kitab penting karena ini sintetik sifatnya. Dan berkat sintesisnya Al-Ghazali ini kemudian tasawuf itu punya pengaruh yang besar di dunia Islam. Ada dua cara mempelajari Al-Ghazali. Cara tradisional dan cara yang ya saya sebut saja cara yang kontekstual ya. Cara tradisional adalah membaca kitab-kitab Al-Ghazali seperti dilakukan oleh para santri-santri di pondok pesantren. Seluruh madrasah di dunia Islam, tidak saja di Indonesia tapi di seluruh dunia itu membaca kitabnya Al-Ghazali, terutama Ihya dan Bidayatul Hidayah dan Minhajul Abidin. 3 karya ini ya. Jadi yang paling dasar itu Bidayatul Hidayah, yang agak menengah itu adalah Minhajul Abidin, dan yang advance yaitu Ihya Ulumuddin ya. Nah, hampir semua traditional Islamic seminaries ya, madrasah-madrasah atau seminari Islam tradisional dalam bahasa kita pesantren, itu hampir semuanya membaca kitabnya Al-Ghazali. Nah, di dalam pesantren-pesantren tradisional ini karya Al-Ghazali dibaca secara tradisional, yaitu dibaca dari awal sampai akhir, kemudian diterangkan, dimaknai, diterjemahkan, dan kemudian diterangkan ya kepada para santri-santri dan murid-murid yang mereka belajar Al-Ghazali dengan tujuan kepingin untuk menyerap ajarannya. Nah, ada cara membaca Al-Ghazali yaitu cara membaca yang lebih modern. Nah, saya ingin mengenalkan 2 tokoh yang membaca Al-Ghazali secara modern ya. Yang pertama adalah dari luar negeri, yang kedua dari dalam negeri. Yang dari luar negeri adalah seorang ulama dari Inggris, namanya adalah dulu ketika sebelum masuk Islam namanya Timothy Winter. Setelah masuk Islam berubah namanya menjadi Abdul Hakam Murad. Nah, Syekh Abdul Hakam Murad ini seorang alim sekali, mu'allaf, tapi sudah lama mu'allafnya ya. Alimnya luar biasa, dia mempunyai pengajian tentang kitab Ihya, Anda bisa dengarkan itu di YouTube ya, pengajian dia mengenai salah satu bab di dalam kitab Ihya jilid ketiga, yaitu bab mengenai Kitabu Kasri Syahwatain, kitab tentang menaklukkan 2 syahwat, syahwat perut dan syahwat alat vital manusia ya. Nah, cara membacanya Syekh Abdul Hakam Murad itu menurut saya cara membaca yang keren. Karena dia tidak sekedar membaca Al-Ghazali secara tradisional, yaitu membaca teks secara secara word by word, kata demi kata, seperti yang dilakukan di pesantren ya.
Jadi saya anjurkan kalau Anda tertarik membaca kitab Ihya dengan cara modern, ikuti pengajiannya Syekh Abdul Hakam Murad, dan itu sudah dimuat ada di YouTube ya. Dan sudah dibukukan dalam sebuah buku dalam bahasa Inggris dan diterbitkan dalam bahasa Indonesia oleh Mizan ya. Nah, yang di dalam negeri ya, itu yang membaca Ihya secara modern ya salah satunya saya. Saya membaca kitab Ihya secara modern. Saya membaca kitab Ihya ini dengan kesadaran penuh bahwa yang saya hadapi adalah muslim perkotaan yang mempunyai masalah-masalah yang serius terkait dengan situasi kerohanian ya. Jadi saya mencoba mengkaitkan Ihya ini dengan konteks zaman sekarang, dengan masyarakat digital, tantangan-tantangan di dunia digital. Apalagi tadi itu ketika saya membaca, sudah saya selesaikan sebelum puasa itu, kitab Kasri Syahwatain, kitab tentang bagaimana menaklukkan dua syahwat, syahwatul batni wa syahwatul farji, syahwat perut dan syahwat alat vital ya. Itu menurut saya sangat relevan dengan keadaan sekarang, di mana kita hidup di dalam masyarakat yang sangat konsumeristik ya. Ya tadi itu membaca Al-Ghazali secara kontekstual seperti saya lakukan. Nah, sebetulnya ada banyak ya. Sampai sekarang ini itu mungkin ada puluhan, kalau tidak malah ratusan ya, kiai-kiai yang mengajarkan kitab Ihya, dan ngaji kitab Ihya itu kayak ritual. Ini menariknya. Ini kitab tebal sekali 4 jilid, tetapi dibaca sebagai ritus, sesuatu yang diulang, dibaca sebagai kegiatan rutin. Saya ambil contoh misalnya, ada sebuah pesantren di Banyuwangi, di bagian timur Pulau Jawa, pondok pesantren namanya Pesantren Darussalam, di mana itu di Jawa, di Banyuwangi ya, di Banyuwangi. Kiainya ada 2, kakak beradik, mereka membaca kitab Ihya secara keroyokan ya. Yang pertama adalah Kiai Hisham Syafaat. Bapak beliau namanya Kiai Syafaat, pendiri pondok pesantren Darussalam ini. Jadi Kiai Hisham Syafaat, adiknya Kiai Hashim Syafaat. Nah, mereka ini membaca kitab Ihya secara kolektif ya. Jadi nanti kakaknya membaca kitab Ihya dari jilid 1-2, secara paralel, kemudian adiknya membaca kitab Ihya jilid 3-4. Dalam waktu 2 tahun selesai. Kalau khatam diulang lagi dari awal ya. Ada seorang habib di Gresik, Jawa Timur yang mempunyai pengajian Ihya rutin, dan itu sudah berlangsung selama bertahun-tahun sampai sekarang. Ada seorang kiai dan juga sekaligus intelektual Muslim NU dari Malang yang pernah menjadi menjadi Menteri Agama dulu, almarhum Kiai Haji Tolha Hasan, pendiri dari Unisma Malang, Universitas Islam Malang ya. Dia juga sama, beliau mempunyai pengajian kitab Ihya itu rutin, setiap minggu sekali, dan dia membaca kitab Ihya itu sejak dia umur 40-an tahun sampai beliau meninggal pada umur kira-kira 80-an tahun ya. Jadi hampir setengah abad membaca kitab Ihya, khatam dalam waktu 18 tahun, diulang dari awal lagi. Nah, jadi itulah cara ulama Indonesia atau masyarakat Muslim Indonesia mengkontekstualisasikan kitab Ihya, dibaca. Ya biasanya kalau yang membaca orang-orang yang punya latar belakang pendidikan universitas itu memang lebih kontekstual ya, dibaca dan ditelaah secara lebih kontekstual, dikaitkan dengan tantangan zaman sekarang, dengan penafsirannya masing-masing ya. Termasuk yang membaca dan ngaji kitab Ihya ini juga Profesor Nasaruddin Umar, imam besar Masjid Istiqlal. Dia mengaji kitab Ihya di Masjid Sunda Kelapa. Nah, saya sendiri membaca kitab Ihya setiap minggu sekali malam Jumat dari jam 8 sampai jam 9. Kalau bulan puasa setiap malam. Sudah saya lakukan selama 5 tahun. Nah, saya mendirikan Ghazaliyah College ya, Ghazaliyah College atau Madrasah Ghazaliyah ya. Ini adalah tujuan saya adalah untuk mengenalkan secara lebih
luas karya-karya dan ajaran Al-Ghazali. Jadi saya punya semacam komitmen untuk membaca seluruh karya Al-Ghazali dalam semua bidang. Biasanya di dalam masyarakat Muslim di Indonesia kebanyakan yang dibaca adalah karya-karya Al-Ghazali dalam bidang tasawuf. Nah, saya mencoba untuk membaca semuanya dalam bidang tasawuf, dalam bidang teologi, fikih, falsafah, dan seterusnya. Bulan puasa ini saya membaca kitab Al-Ghazali yang cukup penting, judulnya adalah Faisalut Tafriqah Bainal Islami wa Zandaqah. Ini kitab tentang dialog antar golongan dalam Islam, yang temanya kalau mau diringkaskan adalah mengenai soal toleransi internal. Nah, inilah tujuan Ghazaliyah College, masih dalam proses pemantapan pelembagaan, masih project in the making sekarang ini Ghazaliyah College. Mohon doa supaya saya bisa berhasil melembagakan lembaga ini. Ini adalah semacam pesantren tapi virtual.